Nah itu saya sempat dapat obatnya tuh harus dikonsumsi 1 hari sekali. Cuman saya khawatir ya itu tadi emang dilematis jatuhnya. Kalau kita nggak minum obatnya, tekanan darah kemungkinan untuk turun agak sulit ya. Kadang-kadang nggak dikonsumsi obatnya. Kalau saya minum terus obatnya, khawatir ke ginjal. Assalamualaikum, balik lagi di acara kita Orkestra Obrolan Kesehatan Masyarakat. Hari ini temanya adalah hipertensi. Ayo, ada yang tahu nggak hipertensi apa? Biasanya sih orang taunya tuh tekanan darah tinggi, itu yang lumrah orang tahu. Tekanan darah tinggi dulu sih biasanya orang taunya udah diidap sama lansia doang, sama orang yang udah tua. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu lagi. Sekarang remaja sudah banyak yang mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi karena ya bisa dari faktor makanan, faktor stres, macem-macem deh. Nanti di sini bakalan diobrolin tuh, bakalan kita bahas sedalam-dalamnya. Kita punya narsum yang bener-bener keren, bintang tamunya juga kece. Nanti kita tanya tuh, hipertensi tuh bisa sembuh total nggak sih? Kalau orang udah didiagnosis hipertensi, bisa balik normal nggak sih? Obat hipertensi tuh bikin kecanduan nggak sih? Nah, banyak deh, pasti banyak masih pertanyaan yang pengen diketahui. Kita sambut hari ini narasumber kita adalah Dr. Winarni Hudoro, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Beliau adalah dokter ahli di bidang ginjal hipertensi atau nefrologi hypertension. Beliau pada 2004 pernah mendapatkan tanda bukti keahlian dalam bidang ginjal hipertensi, nefrologi hypertension dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Kita sambut Dr. Winarni. Selamat, apa kabar dok? Selamat datang. Hai, sehat hari ini? Terima kasih, sehat dok. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol ya dok. Silakan. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Terus kita juga punya bintang tamu nih. Ayo, siapa bintang tamunya? Ada yang kenal nggak? Kalau aku sebutinnya Bapak Harabdu, kenal nggak? Kalau gue sih jujur gak, kalau aku sih jujur gak kenal ya Harabdu. Kalau saya sebut Bang Bedu, pasti kenal semua. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sibuk apa? Sibuk diwawancarain aja. Katanya. Syuting masih? Syuting alhamdulillah masih. Katanya mau maju. Mau maju, alhamdulillah. Gimana mau mundur aja, mundur kali. Lanjut maju deh, maju aja. Ya sudah, mudah-mudahan sehat, lancar semuanya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih doanya dokter. Amin. Pernah dengar hipertensi nggak? Apa mengalami lagi jangan-jangan? Kayaknya saya mengalami hipertensi. Nah lu? Karena saya saya baru tahu ketika saya itu melakukan medical check up untuk persyaratan sebagai calon legislatif. Gitu. Oh berarti baru-baru ini dong? Baru-baru ini, pas dicek tekanan darah aku tuh atasnya 210, bawahnya 145. Dok 200 dok? Iya. 200 banyak ya. Itu kerasa dok, makanya. Itu pusing nggak? Enggak kerasa, makanya saya Bisa yang merinding di 200 yang merinding dok. Iya 210 per 145. Akhirnya supaya itu masuk ke persyaratan, ayo coba mas Bro diminumin dulu itunya obatnya, diminum obatnya dulu sampai akhirnya turun ke 150 per 115 turun. Ya Allah dok, saya mau merinding dok. Beliau yang 200 saya merinding tuh dok. Tapi nyaman kan, nggak terasa apa-apa. Biasa, karena saya biasa menghadapi masalah gitu dok. Iya. Tapi bukan itu yang lebih bahaya ya dok. Kalau yang nggak ada tanda-tanda tuh lebih bahaya kan dok. Iya. Cuma sebagian besar orang tidak merasa apa-apa pada waktu tekanan darah naik ya.
sering-sering kalau diketemukan pada general check up, pada periksa dokter, pada apa, dia bilang saya nggak berasa apa-apa kok dok. Nah, itu Bener dia. dok. Apa perlu diobatin gitu. Nah itu saya sempat dapat obatnya tuh harus dikonsumsi 1 hari sekali. Cuman saya khawatir ya itu tadi emang dilematis jatuhnya. Kalau kita nggak minum obatnya, tekanan darah kemungkinan untuk turun agak sulit ya. Kadang-kadang nggak dikonsumsi obatnya. Kalau saya minum terus obatnya, khawatir ke ginjal. Jadi Kecanduan gitu iya, ya. kecanduan karena yang namanya obat kan bisa berakibat kepada ginjal juga ya kan, karena dia tuh bekerja keras bagaimana tuh ginjal tuh nyari obat. Nah itu yang sampai saat ini saya nggak bisa mendapatkan jawaban medis yang kira-kira pas. Pokoknya katanya dia bilang ya udah kalau udah didiagnosa Darah tinggi. ya udah kamu harus konsumsi obat itu selama lamanya. Mau gimana lagi ya? Jadi mau gimana lagi saya juga ya udahlah, nggak usah minum sekali ya. Oh pilihannya. Bener nggak tuh dok? Kalau udah didiagnosis tuh akan udah didiagnosis nih, wah bapak atau ibu sudah terdiagnosis sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, apakah itu akan seumur hidup dok? Gimana dok? Jadi tekanan darah itu memang bisa terus menerus, bisa naik turun sesuai dengan emosi kita, kegiatan kita. Tetapi kalau tinggi lebih banyak bahayanya Oh. daripada kalau minum obat teratur. Oke. Tadi kan bapak bilang saya nggak mau minum obat teratur karena takut sakit ginjalnya kena deh, ini Iya. deh, itu ya. Iya. Sedangkan kalau tensi tinggi kita nggak ngasih obat, lebih banyak lagi yang kita takutin. Lebih banyak efeknya lagi. Lebih banyak lagi. Bisa jadi stroke. Nah, tuh. Ayo. Bisa Iya. serangan jantung. Serangan jantung. Banyak amat ya dok. Itu baru 2. Baru 2. Baru Masih ada 2. lagi. Bisa gagal ginjal. Ya, Gagal gagal ginjal cuci darah dong. Iya. Lama gagal move on enakan mah tuh. Itu mah curhat ya. Banyak orang yang milih bunuh diri gara-gara gagal move on daripada gagal ginjal. Ya. Tapi bener ya, artinya lebih baik secara pilihan ya mau nggak mau ya memang harus dikonsumsi obat penurun darah tinggi itu ya, penurun tekanan darah itu ya. Memang nggak akan hilang diagnosa darah tingginya, tapi paling tidak tekanan darahnya bisa diatur gitu. Betul. Karena kan itu obat itu adalah katanya untuk mengencerkan cairan darah yang mengental itu, karena bahaya kalau terlalu kental bisa mengakibatkan stroke tuh. Itu kombinasinya ya. Oh, kombinasinya. Tapi pastinya tekanan darah itu yang akan merupakan masalah bagi kita. Itu satu, tidak terasa. Kedua, dia nggak akan selalu tinggi, mungkin dia bagus, mungkin dia rendah. Jadi yang penting adalah dipantau. Saya kan tingginya nggak terlalu tinggi amat tuh, kok bisa darah Masa tinggi? iya? Mas, segitu mah tinggi-tinggi Ya, amat. temen saya kan cuma 160. Itu mah tinggi badan bang. Ini mah tekanan darahnya, Terus bukan kalau tinggi. orang pendek kayak saya nggak ada darah tinggi, enggak, tetap ada darah tinggi. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh juga Oh, bang, iya, enggak iya, ngaruh iya. juga. Emang bener dok, soalnya pasien yang datang ke puskesmas tuh kadang nggak tahu, dia tidak tahu kalau dia mengidap penyakit darah tinggi ya. Nanti datang misalnya hanya keluhannya pusing, dok saya pusing, udah minum obat warung kok nggak hilang-hilang sih pusingnya, biasanya kayak gitu tuh dok. Nanti datang pas di tensi, jeng-jeng, ya kayak bapak inilah, jeng-jeng 200 gitu. Menurut saya 160 aja udah tinggi bang, apalagi Iya, saya 200. 210. Untungnya Tadi saya- agak pingsan deh kan? Enggak, sama sekali saya tidak merasakan pusing, tidak merasakan muntah, tidak merasakan apa-apa, pokoknya normal-normal aja. Saya tuh pusing kalau setiap ke ATM saya pusing tuh dok, saya masuk langsung. Itu mah nggak cuma dia yang ini ya dok ya, kita juga Jadi ya saya dok. tuh seperti berjalan linear gitu dok. Kalau saldo turun darah naik, saldo naik darah turun gitu dok. Jadi maunya kan naik. Oh ya, harusnya naik semua, turun semua. Saldo harus tinggi, baru tekanan darah turun tuh dok. Aduh ya Allah. Dok, tekanan darah berapa sih bisa disebut hipertensi itu dok? Sebenarnya tergantung umur ya. Pada orang muda, tekanan 130 saja kita sudah waspada. Waspada Bahwa ini tuh, beware. mulai tinggi ya. Di usia muda Itu ya? tekanan darah atasnya. Dan bawahnya pun kita hitung-hitung juga, kita evaluasi juga ya. Kalau tekanan bawahnya itu 90 pada orang muda, kita juga sudah harus waspada. Pada orang yang lebih tua,
ternyata tekanan darah normalnya masih bisa agak tinggi 140. Usia berapa mohon maaf dok? Ya mungkin di atas 50 ya. Oh saya untung belum nyampe. Saya Belum masih, nyampe ya? Saya masih 38. Jadi belum. Oh, belum. Udah lewat. jadi batasnya lebih sedikit dong. Lebih sedikit Cuma harusnya. 130 batas Anda. Tuh, Harusnya pas. 130. Yes. Jangan lebih dari 130. 200 berapa tadi? 210. Kurangin Maksudnya 130. obat-obat yang Anda minum membuat Anda bisa tekanan darahnya 130 ke bawah. Oke, mulai besok saya akan minum obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Jadi sebenarnya dok, hipertensi ini bisa sembuh total nggak sih dok? Seperti yang saya bilang ya, hipertensi ini kan banyak kaitannya dengan keadaan luar ya. Seperti emosi kita, ketegangan-ketegangan jiwa, ketegangan pikiran ya. Secara fisik kita bergerak, misalnya kita olahraga, lari dan sebagainya. Itu semua bisa mempengaruhi tekanan darah kita. Kalau banyak begadang juga mempengaruhi tekanan darah nggak? Bisa juga, apalagi menyebabkan tinggi begadang, juga. merokok dan sebagainya. Nah, Ada semua kah begadang? Iya. Ada begadang, Merokok? begadang, judi, Itu lagu bang. ramai-ramai tuh. Kalau ngopi dok, bisa ngaruh nggak sih untuk naikin tekanan darah tinggi? ngopi itu banyak sekali ya yang mengevaluasi, mempresentasi, melapor. Tapi sebenarnya kopi itu kan mengandung kafein ya, dan kafein itu bisa menyebabkan kalau diminum bisa dalam waktu singkat tekanan darah bisa naik, bisa naik secara dramatis, tetapi sebentar lagi dia sudah turun. Itu pada orang-orang yang tidak biasa minum kopi. Kopi juga bisa bikin otaknya jadi cerah ya, yang sudah sulit berpikir sudah jadi enak lagi. Makanya banyak seniman-seniman tuh kalau mencari ide ilham tuh ngopi dulu baru dapat ketemu ide. Betul. Kopi juga bisa bikin deg-degan loh. Oh iya? Iya. Ih, saya bukan cuma kopi, kalau bikin deg-degan ketemu polisi saya deg-degan. Soalnya lupa bawa SIM. Suka takut ketilang gitu, kayak deg-degan gitu. Iya. Kopi bisa apa lagi? Oh, kopi bisa bikin orang banyak kencing lagi gitu sementara, tapi nggak lama-lama. Karena dia membuka pembuluh-pembuluh darah ya, termasuk pembuluh darah yang ke ginjal. Kopi bisa bikin nggak enak di perut. Iya, Iya, kembung kalau- gitu ya dok, suka kembung. Jadi, tapi kalau dihitung-hitung lebih nyaman mana minum kopi apa nggak minum kopi? Ya, sebagian besar orang mengatakan minum kopi lebih nyaman. Ya, orang-orang yang mengatakan minum kopi nggak nyaman itu yang lambungnya sakit. Iya, saya itu. Yang nyaman sebentar, habis itu nggak nyamannya panjang. Iya, saya. Tapi buat para jomblo nih, buat para bujangan yang belum nikah, ada kopi yang paling nyaman dong. Apa itu? Kopi nangkau dengan bismillah. Jadi dia udah punya calon istri waktu itu. Lo masih lucu udah nyalek. Biar saldonya tinggi. Iya. Ya. Habis di sana banyak yang lebih lucu dong. Makanya saya mau masuk sana biar lebih lucu lagi. Dok, nanya nih. Kita bisa nggak sih nurunin tekanan darah tinggi tuh, tapi tanpa harus minum obat? Bisa nggak sih dok? Bisa, Oh, gimana tuh bisa dok? ya. Misalnya makanan ya, garam kan bisa memicu tekanan darah Oh iya tinggi. tuh. Kalau kita membiasakan diri mengurangi garam dan kalau kita lihat tekanan darah kita agak tinggi, kita langsung mengurangi garam, mungkin dia akan turun ya. Berarti goreng-gorengan tuh garam juga tuh dok. Iya. Oke, terus Makanan yang ada dijual itu kalau nggak pakai garam nggak laku. Iya bener, bener dok. Nggak Garam dibeli. penyedap rasa ya Itu dok ya? Jangan beli di situ, nggak ada rasanya. Oh iya, bener. Yang bener, sana bener. saja gitu karena garam. Bener. goreng-gorengan termasuk nih dok ya, karena kan garam Ya, juga minyaknya ya dok ya. betul. Bener, Terus apa lagi tuh dok? Olahraga, Heeh. olahraga aerobik, olahraga yang teratur itu bagus untuk tekanan darah. Even walaupun jalan kaki ya. Oh, dok, jalan ya? kaki pun. Aerobik ya. kan ada low impact, ada high impact dok. Ada yang lebih
tinggi gitu. Tergantung umur kali ya, Nah, tergantung umur, tergantung. Saya aerobik baru pemanasannya udah duduk. Nggak pernah aerobik. Berarti coba jalan kaki Iya. aja dulu bang, Saya jangan udah- langsung ngambil yang Aerobik kardio. itu kan olahraga yang membutuhkan air, yang membutuhkan udara ya. Jadi harus lari, harus dalam supaya udaranya banyak masuk banyak. Dan ini ya bisa bikin duk dong. Iya. Duk. Apa jantungnya cepat. Jantungnya gitu. lebih Iya, Cepat. kan kardio. Iya. Mendingan abang treadmill kalau nggak jalan kaki. Saya pernah jalan Masih kaki beda lupa pulang, tau udah jauh aja. Jalan-jalan perjalanan ini bisa nyanyi gitu dong. Gitu sama. Minggat kali ya, nggak balik-balik. Ya Allah. Dok, dari darah tinggi, kan tadi tuh banyak macam-macamnya dok ya, apa komplikasinya ke jantung lah segala. Yang paling parah tuh apa tuh dok? Komplikasi yang terparah nih, biar bapak ini nih Iya. aware gitu, Iya. biar sadar gitu Biar dok. sadar. Apa ya? Jadi komplikasi dari darah tinggi itu bisa komplikasi akut, bisa komplikasi kronik. Kronik itu artinya jangka panjang. Setelah panjang darah tingginya timbullah gejala-gejala yang kekurangan-kekurangan. Misalnya saja tekanan darah yang tinggi yang terus-menerus bisa mengganggu pemberian oksigen ke otak ya. Jadi orang bisa lebih cepat tua daripada seharusnya otaknya. Penuaan dini betul. Ya bolehlah dikatakan begitu. Cepet tua gara-gara Kasian banget kalau ini ya. Iya, penuaan dono lah kalau cowok. Kemudian tekanan darah yang tinggi itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu kan dia tinggi nih tensinya. Jadi tekanan darah itu berusaha untuk menghadangnya. Jadi ada terus resistance sama tahanan sama flow ya. Sehingga dengan pelan-pelan karena upaya pembuluh darah itu menjaga supaya tekanan darahnya itu Stabil normal. jadi dia akan lebih cepat kita bilang tua juga ya, akan cepat sklerotik, akan cepat menjadi tebal, menjadi tidak elastis gitu. Nah, terus yang lain-lain menyusul Bahasanya Pak. kayak gampang kaku-kaku itu karena memang salah satu faktor itu kali. Kecapean kali Pak. Oh kecapean. Kebanyakan syuting. Enggak kayak udah mulai ada yang nyeri-nyeri di apa nyeri-nyeri sendi segala macam juga itu salah satu faktor pengaruh itu juga. Itu kekurangan istirahat apa kebanyakan istirahat itu? Nggak istirahat juga ya. Kaum berbahan itu bahayanya itu dok ya, kaum berbahan tidur. Iya juga, bahaya juga ya dok. Jadi darah tinggi itu bisa yang penting-penting ya, yang penting utama itu bisa ganggu otak kita, bisa ganggu jantung kita, bisa ganggu ginjal kita, bisa ganggu pembuluh darah kecil sehingga kaki kita ada yang disebut apa ya, baal, Kesemutan gitu, kebas ya dok ya. Itu kalau saraf kejepit bukan bagian dari disebabkan oleh darah tinggi itu, saraf kejepit. Sebetulnya enggak ya, saraf kejepit ya kejepit sarafnya Pak. Oh, saraf kejepit itu sarafnya kejepit gitu. Karena struktur dari lewatnya saraf itu berubah sehingga menjepit saraf itu. Dok, bener nggak sih ini minum obat darah tinggi? Misalnya nih orang udah didiagnosis sakit darah tinggi ya dok ya, terus dia minum obat darah tinggi nih, terus dia merasa nyaman, tensi saya bagus. Nah, biasanya kan gitu ya dok, tensi saya bagus nih, besoknya dia nggak minum lagi. Bener nggak sih nanti setelah dia tidak mengkonsumsi obat itu tekanan darahnya akan melonjak lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya? Yang saya ketahui hanya satu obat yang bisa menyebabkan begitu. Obat-obat darah tinggi yang lain ya kalau habis dan orangnya nggak minum ya balik asal, tetapi dia nggak overshoot lebih tinggi daripada enggak ya. Enggak. Jadi yang bisa membuat seperti itu yang kita kenal sebagai klonidin ya. Klonidin itu kalau mendadak nggak diminum ya kemungkinan itu ada ya. Tapi obat-obat yang lain kok smooth ya, lebih yang nggak diminum habis ya udah dia balik lagi ke asal gitu aja. Oh, hanya balik ke asal gitu ya dok, nggak sampai melonjak jauh lebih tinggi. Enggak.
Oh gitu. Melompat lebih tinggi. Itu kayak lagu kayaknya ya. Siapa nih? Iya bener. Melompat lebih tinggi. Tapi tetap walaupun kita nggak minum, nggak konsumsi obat itu, ya akibatnya ya balik lagi ke Tapi jangan dong. Tuh. Tetep Iya. baru Darah mesti tinggi, diminum. lebih baik kita pantau terus. setiap hari dok saya harus minum. Yes. Setiap hari minum. Iya. Untuk melihat itu kita harus pantau dulu ya Pak ya, bagaimana respon Boleh, seseorang. coba kita dicek sekarang ya. Enggak ada nggak ada. tensinya. Oh nggak ada segmen ngecek darah nggak ada gitu. Enggak ada. Adanya alat itu doang. Oh, Lebih serem jangan. aduh, itu buat Lebih cuci-cuci. nakutin. Iya. Iya. Bang, abang ini kan aktivitasnya segudang tuh ya. Banyak banget. Segudang apa di gudang? Nggak aktivitas di gudang kan sih cuci. Aktivitasnya segudang Oh, banyak, segudang apalagi aktivitasnya ditambah banyak, iya. mau maju, ya Iya, kan? Gimana tuh pola hidupnya, pola makanannya, istirahatnya cukup nggak? Buat aku sih pola hidup, pola makan ya sebisa mungkin diatur lah. Yang paling penting kan jangan kebanyakan pola gitu. Kebanyakan pola tuh banyak tingkah kalau kata orang Jawa. Kakehan pola. Iya, pola hidup aku ya gitu. Pokoknya aku berusaha mengatur jam tidur aku tuh jam 10 harus sudah tidur. Tapi kadang-kadang jam 10 tuh anak belum tidur, kita bisa nemenin anak tidur. Istri bisa diajak ngobrol, kakak diajak ngobrol. Pulang rumah kayak di kos-kosan aja, pulang tidur loh. Padahal kan paling tidur paling istirahat, paling capek. Ya kan, pasti ngobrol, pasti ngomong anak lagi. Ya segala macam. Terus harus bangun pagi, antar anak sekolah segala macam kan. Kalau jumlah tidur kita tidur jam 12. Subuh udah harus bangun. Itu kan bisa kurang jam tidurnya. Harusnya kan yang 6 jam atau 8 jam cuma 4-5 jam. Gimana kalau syuting? Tambah lagi syuting, makanya saya tuh sering tidur di jalan. Makanya saya nggak berani tuh bawa mobil sendiri karena suka Oh, tiba-tiba tidur terlelap. dadakan gitu. Suka kayak apa sih? Kayak Ya, sleep. ketelip apa sih? Apa istilahnya Istilahnya? gitu? Ya terlelap lah Tiba-tiba tiba-tiba. Kayak ngantuk. crossfit gitu istilahnya tuh, tetap tiba-tiba tidur gitu. Ngantuk. Waduh, bahaya Iya, ya Pak. Jadi ya. saya ngomong sama dokter nih, bahaya. kalau saya lost konsentrasi, nggak konsentrasi hilang, tidur saya nih dok bisa-bisa. Oh, itu karena dokternya membosankan. Enggak juga sudah. Kalau mohon maaf, walaupun dokter kamu bosankan gitu kan, bukan berarti dokter bosan enggak kan. Ya. Walaupun saya bicara sama lawan bicara yang tidak membosankan juga. Kalau saya udah kena serangan ngantuk tuh, udah nggak bisa ditahan tuh. Saya melek-melek juga tetap. Even lagi syuting juga gitu. Nah, kalau lagi syuting enggak, maksudnya lagi syuting kalau di kamar tuh. Makanya kan Kalau lagi banyak. posisi statis, ya kan, terus monoton, ya kan kayak bawa mobil lah kayak gitu. Paling gambaran paling mudah gitu lagi saat bawa mobil itu jalan lurus, sama lagi macet-macetan gitu. Itu paling bikin ngantuk paling gampang. Makanya saya kalau bawa mobil saya lebih baik kebut daripada saya pelan-pelan. Gitu. Oh. Kalau kebut kan adrenalin terpacu tuh, nah itu yang membuat jantung kita jadi cepet. Kan kalau ada orang yang supaya nggak ngantuk minum minuman yang itu tuh, nah itu sebenarnya kan hanya untuk memacu jantung berdetak lebih cepat kan. Nah, berderang lebih kencang seperti genderang mau perang gitu. Itu kan. mah nyanyi dok, nyanyi. Minuman energi drink Nah, gitu. minuman kayak gitu kan. Nah, aku gantinya dengan yang pacu adrenalin ya dengan itu, dengan konsentrasi lebih sama-sama bahaya juga sih sebenarnya. Gitu. Makanya akhirnya saya udah memutuskan untuk nggak berani bawa mobil lagi. Sebenarnya minuman energy drink itu bagus nggak sih dok? Bahaya nggak sih? Kalau dia diminum untuk memacu seseorang yang sudah capek, tentunya ya nggak baik ya. Oh, jadi dipaksain ya badan kita gitu ya dok? Kayak Kita organ-organnya kepengen, jadi terpaksa. kita udah capek kerja. harus istirahat, kita paksa dengan obat minuman yang seperti itu. Doping gitu sebagai doping kan. Iya. Tapi sebenarnya orang gampang tidur di jalan itu bagus loh Pak. Masuk Bu. Orang lain suruh nyopir, Bapak istirahat di dalam. Nah iya Bu, kalau saya lagi nyopir kan bahaya, gampang tidur. Jangan nyopir. Iya makanya. Saya sudah kurang-kurangin nyetir dong. Oh, jadi selalu ada kawan, ada temennya Iya, ya? karena nggak apa yang mau disetir mobilnya udah nggak ada gitu. Itu kalau pola makan, apakah pola makannya saya sempet- sehat, kemarin sempet 4 sehat, makan 5 rebus-rebusan sempurna? tuh, Oh, Saya makan rebusan, artinya garamnya juga diganti, jangan pakai garam gitu kan. diganti apa? Gula. Diganti apa ya? Hipertensi semua DM. Pokoknya nggak tahu deh itu turun. Tekanan darah turun, berat badan juga turun. Iya. Semua makan rebus-rebusan makan. Jadi sayurnya juga pakai sayurnya putih dan kombinasi 7 warna tuh ada. Sempet saya waktu itu di Bagus ya. Iya, bener, diajarin sama tapi bosen nggak Pak?
Nah itu dia bertahan cuma sebulan. Oh, Udah habis sempet itu? dari 90 berat badan 90 sampai menyentuh ke 82. Udah itu aku sebulan tuh saya berhasil menurunkan. Ih, great dong, bagus dong cepet. itu. Cuman abis itu Bosan. hilang komunikasi lagi, bosan, balik ke barbar lagi, apa aja dimakan, udah balik lagi 90 lagi. Saya tuh sebenarnya gampang naik, gampang turun untuk berat badan. Asal mau aja ya. Asal ada kemauan gitu loh. Biasanya favorit apa tuh? Makan manis kah? Aku Apa favorit tuh gurih-gurih lebih kah? kepada gurih-gurih, ke keju, pasta. Oh, Aku Jadi tuh- nasi-nasi. Enggak, kalau nasi malah justru saya Asin. asin. iya asin-asin ya. dokter. Saya pokoknya western dah, makanan bule itu saya kayak Oh. pizza, hamburger. Jadi singkong Cocok rebus ya? mah nggak doyan ya? Singkong harus ada kejunya, kalau enggak saya nggak makan singkong kalau ada kejunya. Ubi nggak doyan? Harus ada kejunya, ubi gitu. Oh, oke. Jadi gitu. kalau Ubi Ubi. keju jadi doyan. Iya, Iya. singkong keju doyan Singkong dong. keju, ubi harus ada, ubi Untung harus. matanya nggak biru dong. Sebenarnya saya kalau mau dibelah nih darah saya biru dok. Waduh. Sebuahnya. Cuman nggak ada yang tahu kan. Saya kebetulan pasti keturunan kerajaan, Aduh. Kasihan apa itu? kerajaan cinta. Enggak bercanda kan. Aduh ya Allah. Iya, emang kalau saya lebih suka makanan Eropa dibandingkan tradisional karena udah dari kecil udah kan saya hidup susah waktu kecil dok ya. Begitu banyak uang ganti Balas langsung. dendam nih ya. Terus kan ini bilangnya kan mau maju nih bang. Nah, Tingkat stresnya tuh gimana? Stres nggak sih mau maju? stress management ya, ini memang diperlukan nih dalam pribadi. Kalau mau dibilang stres, pasti stres. Saya pernah punya pengalaman stres yang lebih stres lagi ya. Oh. Dan alhamdulillah saya bisa melewati. Jadi artinya Oke. tingkatan ini agak lebih ringan sih sebenarnya. Ya saya hanya karena saya punya strategi gimana caranya ini tidak mengundang stres, tapi ini berjalan tetap terus berjalan. Ya udah saya pakai strategi lillahi ta'ala aja. Baru Nah, sekarang dengar. ada orang yang bayangin aja kalau untuk nyalon itu kan butuh dana yang lumayan besar kan. Iya, biasanya kan wah Iya kan? gitu ya. Nah, sumber Apalagi dananya juga kan kita juga harus tahu dari mana. Kan ada laporannya gitu kan. Kalau kita dananya nggak ada, kan, ya udah kita cuma berusaha dengan apa yang kemampuan kita punya. Belusukan, silaturahmi, jalan, ketemu warga. tapi at least setidaknya orang-orang mau udah kenal dong ya sama Enggak, Bedu gitu kan. dengan ketemu warga tuh justru malah saya kayak hilang, bisa manajemen stres saya hilang, bisa Iya, ketawa, karena- bercanda. iya, bertemu dengan banyak orang. Jadi itu kan justru malah bukan tambah stres tapi tambah senang gitu. Olahraga tetap Tambah olahraga karena salah satu strategi kampanye saya adalah olahraga bareng dengan masyarakat, main tenis meja, main sepak bola, gitu. Jadi kampanyenya kampanye positif. Nggak nama Keren, stres. gitu. keren. Nggak yang mohon maaf ya, nggak yang money politik yang harus kita kasih ke warga-warga duit, kita nggak yang seperti itu lagi. Sekarang warga Oh, lebih. oke bagus dong ya. Iya, Ini yang benar, saya pengen Dok. tunjukkan mudah-mudahan nih ya masyarakat karena selama ini yang dananya besar aja, yang duitnya besar kan pasti bakal menang. Nah ini saya pengen tunjukkan nih dengan dana yang bisa diukur gitu kan, ya mudah-mudahan kita bisa memenangkan konsultasi ini. Amin. Mudah-mudahan lancar ya bang. Amin, doain dokter ya. Iya. Ya, karena kan salah satu visi misi saya adalah ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, lebih baik dalam pendidikan nomor kesehatan. Wih, Kalau kepilih. mantap. Semoga kepilih Amin. ya bang ya. Oh iya, kali aja ada kesempatan jadi. Lumayan kan, Iya kan? lumayan ya dikit-dikit ya kan. Biar orang tahu visi misi saya. Oh iya tuh dong. Kan sekarang kan Kesempatan. kalau nggak ada gagasan ntar disangkanya kita nggak pilih calon nggak ada gagasannya, ntar saya takutnya dibilang nggak punya gagasan, makanya ini saya kasih tahu nih, saya ada gagasan, cuma belum ada kesempatan. Dok, mau nanya nih, buat orang yang merasa normal, belum tahu nih tekanan darahnya tinggi gitu, bagusnya gimana? Apakah tetap harus periksa rutin biar ketahuan atau gimana dok? Tips-tipsnya Kayaknya tuh. setiap orang pasti ya datang ke dokter pada suatu saat ya. Kalau ke dokter tuh biasanya rutin juga di tensi kan. Jadi di situ aja kita udah tahu tensi kita dapat warning, awas lo tensi agak tinggi. Kadang-kadang tensinya tinggi.
Ya, Jadi nah, bagusnya itu- sebelum ada keluhan mah tetap aja ya dok datang kontrol. Iya, Periksa tetap at aja. least ya dok ya. Karena saya disuruh kalau bisa disuruh punya itu tuh alatnya untuk Iya, di benar. rumah Kalau untuk sudah ketahuan, ini kan kan Bapak kan sudah ketahuan. Iya sudah terdiagnosis nih Harus bang. kontrol terus ya, Iya, tiap at least hari. punya Apalagi alat. Bapak yang malas minum obat, ya kan? Tuh bang. Kita kan maunya kita tahu ada darah tinggi, tapi kan kita mau aman, tidak tidak menyerang target organ yang bisa disebabkan oleh darah tinggi. Jadi kita pantau lah, Bapak pantau sendiri lah. Tuh. Iya, jangan sampai- Harus punya bang alatnya. jangan sampai kena organ-organ yang lain kan. Iya, nggak usah yang dipres, lagi tinggal organ pencet. tunggal yang lagi hajatan yang kena tuh juga. Emang beda ya dok, kita kalau ngadepin pasien itu kan serius ya. Emang kalau ngadepin pasien yang pelawak, ya bikin awet muda juga sih. Ya, Dok. Kita sama- jadi Kan ketawa. itu yang bikin rame ya. Iya bener dok. Biasanya kayak kita serius, bapak sakit apa, keluhannya apa, bla 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 bla. Udah pasiennya juga stay on the rule aja. Kalau ini karena kan saya kalau enggak. penyakit dipikirin jadi tambah sakit dok. Salah satu yang menyebabkan kalau yang saya percaya ya dok ya, bahwa yang menyebabkan penyakit fisik itu adalah psikis. Iya. Kalau psikis kita sakit akan mudah menyerang fisik. Bener. Itu Nah, lebih cepat. makanya saya sebisa mungkin bagaimana psikologi saya tuh happy, bahagia, Bener. dan ya gini dok. Dok, ini banyak mitos, ada mitos sama fakta nih yang beredar di kalangan kita nih, di kalangan masyarakat. Pengen nanya nih dok, mitos apa fakta? Hanya orang tua yang bisa menderita darah tinggi. Mitos. Itu. Mitos. Betulnya saya anak muda kena. Faktanya gimana dok? Fakta Katanya. tekanan darah seperti yang dikatakan tadi, memang biasanya terjadi pada orang yang lebih tua. Tetapi orang muda pun bisa darah tinggi. Kalau kita menemukan darah tinggi pada orang muda, kita dokter akan berusaha mencari ada sebabnya apa enggak di orang muda kalau sudah darah tinggi. Kalau orang tua terlihat gampang sebabnya dok ya. Kalau orang tua. Sebagian besar ada orang darah tinggi kita sebut primary ya. Memang darah tinggi ya. Tapi ada sebagian kecil darah tinggi yang disebut secondary. Secondary sakit ini bikin darah tinggi. Oh, Jadi kalau sakit ini kita sembuhkan, diharapkan darah tingginya turun. Oke. Jadi bukan yang Dan terlalu- apalagi pada orang muda kan perjalanan dia kita harapkan masih panjang. Ya. Jadi kalau kita bisa menemukan penyebabnya kan jadi obat dia nggak harus sepanjang masa gitu. Kalau ada orang tua sudah pasti primary lah itu mah ya dok ya. Kalau orang usia tua tuh sudah pasti memang Tapi sudah Anda berapa usianya? baru 44 dok. Masih muda, masih muda bang. Anda termasuk yang selain kemungkinan primary, Anda juga harus di-exclude Iya, dari yang secondary. kemungkinan yang secondary. Nah, jadi saya masuk mana nih dok sebenarnya? Saya maunya yang mana bang? Aku mau yang Nggak mana? masuk tua, nggak masuk. Iya udah saya, Intermediate dong. saya tengah-tengah aja berarti Siratul Mustaqim aja gitu. Belakang nggak masuk surga nggak masuk ya. Iya dok, tadi kan yang seperti dokter jelaskan kan kalau anak muda yang terindikasi hipertensi harus dicari dulu nih penyebabnya apa Ya. gitu kan dok, apakah penyebab dari primary-nya atau secondary-nya. Nah itu gimana tuh dok? Pada orang muda kita masih tanda tanya ya, ini sebabnya apa ya. Sebab-sebab yang bisa menyebabkan tekanan darah naik adalah sebab-sebab dari hormon-hormon ya. Hormon-hormon itu dibuat oleh kelenjar hormon. Misalnya bisa disebabkan oleh kelenjar anak ginjal ya, suatu tumor di kelenjar anak ginjal yang bisa mengeluarkan zat-zat menyebabkan tensi tinggi. Bisa karena ginjal juga ya, ginjal juga. Ginjal gagal ginjal juga bisa bikin naik tekanan Anak-anak sekarang kan, darah. anak-anak muda sekarang suka banget hobi-hobi minuman manis gitu dok ya. Minuman kayak soft drink, apa yang mengandung soda gitu, ya, itu bisa pengaruh nggak sih dok? Minuman manis itu arahnya lebih ke diabetes ya. Kayak yang soda-soda gitu. Kalau ke hipertensi itu garam ya, Oh yang saya bilang garamnya, ada garam ya. garamnya. Yang Sodio, gurih-gurih. garamnya, oke. Gitu. Iya. Jadi itu diantaranya yang harus dicari. Apakah ada kelainan dari kelenjar-kelenjar ya,
kelenjaran ginjal itu ada produksinya, ada adrenalin, ada spironol, apa namanya, aldosteron gitu loh. Jadi arahnya sudah ke lebih ilmiah. Ya. Jadi harus itu periksa lebih lanjut ya dok ya. silakan dokter untuk dilihat lebih lanjut. Terutama kalau kita dapatkan pada anak-anak muda ya. Anak muda di bawah 20 tahun itu kan nggak normal kalau tekanan darahnya tinggi. Dalam kasus medis yang dokter hadapin, pernah di usia berapa termuda untuk orang terkena hipertensi itu dok? Karena dokter tahu gitu. Pada orang yang penyakit ginjal mudah-mudahan sudah dapat itu, sudah Usia dapat. berapa tuh yang pernah dokter hadapin? Ya 15. 15? Tuh. Sudah kena ginjal, sudah. Kalau hipertensi? Hah? Kalau hipertensi di usia muda, usia Nah, berapa? itu adalah yang saya ceritakan tadi, hipertensi pada usia muda. Disebabkan oleh tumor-tumor itu. Nah, yang pernah dokter hadapi, yang pernah dokter ketahui. Oh, selama dokter selama- berpraktek. Kalau pada orang muda itu kan masih dipegang dokter anak ya. Oh. Nah, kita kan sudah dewasa. Masya Ya. Allah. Biasanya yang concern itu adalah orang tuanya. Oh. Orang tuanya, kenapa anak saya kok tensinya tinggi terus? Kenapa? Lalu baru dibawa ke dokter. Anaknya sih nggak merasa apa-apa. Iya. Kadang-kadang kita temukan, kadang-kadang kita nggak temukan. Ya. Oh gitu. Juga kelainan-kelainan dari pembuluh darah yang menuju ke ginjal. Kalau dia menyempit, ya darahnya segini ya, mau masuk dari jantung ke ginjal, begitu mau pintu ginjal langsung jadi segini. Oh Jadi iya. penyempitan pembuluh Iya, darah. penyempitan. Jadi bisa karena itu. Oke. Jadi kadang-kadang mau work-up-nya sulit. Setelah sulit kita nggak temu apa-apa. Hipertensi ini genetik nggak sih dok? Turunan nggak sih dok? Misalnya, emaknya atau bapaknya misalnya ada darah tinggi, anaknya pasti gitu. Kayak gitu nggak sih dok? Bisa anaknya, tapi nggak pasti. Oh, Bisa ya. jadi hanya kemungkinan ya, Ya, bukan kemungkinannya pasti, tapi lebih gede Oke. daripada yang orang nggak pernah Karena ada. konsep penyilang itu betul atau tidak dok? Kita satu fakta tuh. Dari ibu pasti anak laki-laki atau dari bapak cek anak itu nggak perempuan? tahu saya. Nggak pernah ada Itu mitos kayaknya, mitos mitos ya. ya. Soalnya ibu saya darah tinggi. Oh, jatuhnya nggak ada. Jadi saya anak laki-laki satu-satunya soalnya. Yang Jadi kalau anak laki-laki banyak perempuan juga yang lain. Yang perempuan nggak ada yang darah nggak ada tinggi. yang darah tinggi. Nggak ada yang darah tinggi. Saya justru malah dulu sebelumnya darah rendah. Tensi saya selalu darah rendah terus tiba-tiba, nah karena saya kebanyakan acting marah-marah kali dok, jadi darah tinggi enggak juga sebetulnya. Jadi sekarang disabarin dong. Enggak, makanya Kan obat juga. Iya. Maksud saya bener nggak sih itu kalau memang secara emosional, secara psikis sering marah-marah, emosinya tidak stabil, itu juga menjadi faktor dominan dalam orang bisa terkena darah tinggi atau hipertensi. Ada faktor-faktor. Iya, ada juga, bisa juga Ada ya dok juga. ya? Bisa. Bisa juga Tidak ya? satu-satunya faktor. Iya. Itu banyak. salah satu bisa menjadi salah satu faktor penyebab orang terkena darah tinggi adalah emosinya yang stabil itu. Kalau kita ya di rumah sakit sering menghadapi gini loh, orang nggak ada darah tinggi, tapi begitu dia ke dokter diukur tinggi, Tinggi. terus dia dikasih obat dan sebagainya, terus dia kontrol lagi, lo kok tetap tinggi, ya. Nah orang-orang ini juga harus dipelajari lebih lanjut. Oke. Apakah orang-orang ini memang darah tinggi? Apakah darah tinggi saja kalau ketemu seorang yang pakai baju kayak gini? Oh, iya kita buat darah tinggi. Kan orang darah tinggi, tinggi. Dok, tanya lagi nih, ini mitos atau fakta? Orang gemuk atau yang berat badannya lebih, Obesitas gitu iya, kemungkinan untuk memiliki resiko tekanan darah tingginya lebih besar dibandingin orang yang kurus. Benar apa enggak? Mitos atau fakta tuh dok? Nggak mitos-mitos banget sih, tetapi dalam pengukuran tekanan darah kita kan ini kan di anu ya, Ya, Persis. dipasang Lakukan manset. ya. Biasanya pada orang yang ininya besar ya, dia ada error dan Iya. dapatnya lebih tinggi. Iya, iya. Manset Ya, lebih Itu tinggi. cuma lemak semua soalnya dok. Jadi mau dicengkram tuh susah, tekan darahnya mau ngebaca susah, jadi error tuh. Jadi ya ada iya ada enggaknya ya. Ano gitu. Banyak orang yang gemuk kita nggak temukan tekanan darah tinggi, banyak juga. Kalau yang kurus juga ada yang tinggi. Jadi nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Dok, nggak ada dalilnya bang. Iya, nggak ada dalil. Nanya lagi nih dok. Kadang mungkin saya mah bukan nanya kali ya dok, lebih
tipsnya gimana sih dok biar pasien itu mau dengerin, mau nurut. Kadang kan dikasih, ibu, bapak ini obat darah tingginya diminum sehari sekali ya, kalau malam-malam terus. Seperti yang dikatakan sama Bang Bedu tadi, bosen gitu, pasti Betul. bosen. Saya sering dengar tuh pasien bilang, tapi saya bosen dok, minumnya tiap hari dok. Ada nggak dok tipsnya biar pasien tuh mau dengerin gitu loh? Kadang dokter di puskesmas tuh udah sampai berbusa ngejelasinnya, tapi pasien mah tetep aja dia bandel nggak mau minum dengan alasan bosen. Tapi kenapa datang pasien itu ke dokter lagi ya? Dia nggak mau minum obat kok Iya datang ya ke dok, dokter? bener. Nanti keluhannya kebanyakan sih keluhannya paling pusing. Ke puskesmas itu dia keluhannya pusing. Nanti dokter di puskesmas sudah ngasih obat, sudah menjelaskan, dan beliau sebenarnya pasien itu sudah tahu loh dok kalau dia tuh sudah terindikasi darah tinggi. Tapi biasanya mereka lebih ke yang saya diajarinnya herbal gitu dok, disuruh minum rebusan ini, rebusan daun ini, rebusan daun ini. Jadi Ya. nanti kalau minum obat kayak yang tadi Bang Bedu bilang, ginjalnya kena gitu. Jadi gimana tuh dok Sulit tips-tipsnya? ya memang ya, sulit sekali ya. Kadang-kadang dokter sampai marah-marah karena pada waktu dia datang kontrol obatnya masih banyak. Ditanya, kenapa nggak diminum? Saya nggak harus apa-apa kok. Bener. Jadi kapan dong ibu minumnya? Ya kalau saya tensi ternyata tinggi, saya minum. Iya. Terus ibu tensinya kapan? Ya kadang-kadang kalau ada Kalau ada rasanya. keluhan, iya bener dok, biasanya Jadi kayak memang gitu. susah. Hal ini mungkin harus pelan-pelan ya. Tetapi bagi mereka yang punya saudara, punya keluarga yang pada stroke, yang pada stroke dan ginjal, biasanya ginjal itu kaitannya dengan cuci darah. Tetapi tidak banyak yang mereka rasakan kalau kaitannya dengan jantung. Kok dia jantung karena darah tinggi, mereka nggak mau ikut ngerasain. Tapi kalau cuci darah karena ginjal karena hipertensi, nah, baru dia bisa itu. Intinya kita harus pelan-pelan ya. Kita harus pelan-pelan menghadapi masyarakat kita yang kita harus pelan-pelan mengedukasi mereka. Iya bener. Jadi dokter jangan komplain saja, pokoknya harus edukasi mereka. Bener dok, padahal menurut saya nih pemerintah tuh udah baik loh. Di puskesmas itu pemerintah sudah memberikan program-program penanggulangan untuk masalah darah tinggi atau diabetes, karena itu kan termasuk penyakit yang terbesar ya dok ya, banyak di Indonesia, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Betul. The silent killer. Nah, kerennya tuh hipertensi itu the silent killer. Pemerintah tuh sampai bikin program, ada apa? PTM, penyakit tidak menular. Ya salah satunya adalah si hipertensi itu gitu loh. Cuma kadang masyarakatnya nih yang susah untuk diedukasi. Emang bener sih kata Betul. kita harus bersahabat kayaknya ya dok ya. Kalau dia biasa minum rebusan, dia nggak mau minum obat, suruh obatnya direbus. Obatnya direbus. Biar diminum. Tadi biasa minum rebusan dong, nggak mau minum obatnya direbus. Karena dia minum rebusan, obatnya tapi masuk. Solusi apa dok? Enggak, pemikirannya itu satu cangkir ini dia masukin obat dan direbus, dia harus minum semuanya dong. Tapi dia minum rebusan dong. Apakah penderita hipertensi itu tidak boleh dioperasi? Hah? Operasi. Kenapa? Melakukan operasi? Kenapa? Saya kemarin mau operasi amandel. Pas cek tensi saya tinggi, dokternya nggak jadi operasi katanya. Oh, dokternya mau mengoperasi Anda dalam Iya. keadaan aman. Oh. Supaya Anda nggak terjadi penyulit-penyulit akibat darah tinggi. Tuh Mbak. Dia bilang Ya, sampai bukan nggak mau dioperasi, mau aja dioperasi, tapi Anda nggak aman. Nah iya dia bilang takutnya saya habis operasi saya masuk koran lagi Mas Bedu katanya gitu. Masuk apa? Masuk koran. Gara-gara habis operasi Mas Bedu saya masuk koran. Maksudnya terjadi bahaya lah dalam diri Iya, saya. karena kan Tapi kenapa orang hipertensi juga nggak boleh donor darah dong? Nggak boleh donor darah. Donor darah.
Nggak tahu saya kalau nggak boleh. Iya. Kan harus normal. Jadi tekanan darah itu kan bisa kita kendalikan dengan obat Iya. ya. Jadi kalau dia mau donor darah misalnya, ya kita tahu dong dia hipertensi dan terkendali dong. Oh. Jangan hipertensi tak terkendali. Jadi kalau mau hipertensi tapi terkendali masih boleh donor darah lagi. Soalnya saya kemarin di waktu itu begitu, waktu saya mau donor darah, kan saya dicek darahnya tuh, oh masih tinggi, tunggu turun. Setelah turun baru saya bisa donor darah. Ya, macam-macam ya biasanya Macam-macam. takut Kalau pasti karena tinggi darahnya muncul shot gitu. bisa gitu. lama berhenti dan Iya, sebagainya. karena Gimana? saking tinggi tekanan kan begitu disuntik, tekanan kan sangat kuat tuh, tinggi tekanan, shot darah yang besar gitu. Nggak gitu. Kan dari arteri. Ya pokoknya supaya semua tindakan aman ya. Cabut gigi juga diminta Iya. tensinya rendah. Bener. Ya. Bener, Banyak. Dok. Karena kalau cabut gigi, darahnya tinggi takutnya nyawa-nyawanya kecabut juga kali ya. Dok. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Ya makanya Nggak gitu bang, nggak gitu. kan nggak darah tinggi. Iya. Nah, dia pas dicabut gigi darah tinggi, nyawanya kecabut juga. Kalau Nggak operasi gitu. mata nggak berdarah tinggi apa Pak? Matanya aja. Nggak kayak gitu bang. Lu kan lucu aja nggak nih. Hati-hati loh. Khawatir. Iya gitu bang. Jadi kalau mau cabut gigi, kalau tensinya tinggi itu, kenapa disuruh turunin dulu? Sama kayak dokter Win bilang, karena takut komplikasinya. Satu, entah pendarahan, Iya, iya. kayak gitu loh bang. Karena kan, atau tiba-tiba pingsan di dental unit. Nah yuk, bukan masuk orang lagi, nanti bisa-bisa masuk bui Nah, dokter ya. bagaimana kalau orang yang hamil darah tinggi terus dia harus operasi sesar tuh dok? Nah, itu ada ininya juga, ada penanganannya ya dok. Ada penanganannya. Kan dokter nggak sendirian, ada dokter anestesi, Anestesinya, ada ada. dokter kandungan ya biasanya dok. dokter anestesi yang mengendalikan tekanan darahnya. Boleh, Jadi itu, Dok. dokter tidak akan membuka yang harus dioperasi sebelum dokter anestesi bilang aman. Aman. Jadi dalam hal ini dokter bedah tunduk sama dokter anestesi. Anestesi. Gitu bang. Jadi Lu kapan mau operasi? Ini sudah 12 tahun belum lahir. aduh ya Allah Gusti. Astagfirullah. Jadi hipertensi sebenarnya kalau kita simpulkan nih untuk saya pribadi sebagai penderita ya, terindikasi. Penderita yang disebutnya apa sebagai? Iya, Bapak Iya. penderita. Saya penderita. Iya. Berarti saya menderita dong kalau gitu dong. Menderita hipertensi. Oh. Karena kan sudah didiagnosis. Iya, kalau disebut penderita berarti kan hidupnya menderita dong kalau gitu. Iya benar kata dokter, menderita darah tinggi ya Saya nggak dok. mau disebut penderita karena saya takut menderita. Saya maunya disebut sebagai mengalami. Nah ini sebagai Oke, pengalaman gitu oke. kan. Nggak mau menderita dong, saya nggak mau menderita dong. Bisa nggak kata penderita itu diganti kepada para pasien, Bapak mengalami darah tinggi. Jadi ini buat pengalaman Bapak nih. Bapak ubah pengalaman Bapak tuh. Kan mengalami kan cuma sekali. Nah, saya maunya gitu dong. Oh ya sudah. Mengalami. Jadi minum obat ya Pak ya? Iya gitu. Supaya hanya jadi ini supaya ini menjadi pengalaman. Ya. Jadi udah sadar Jangan nih ya, supaya Bang? menderita. Kalau menderita kan akan terus menderita hidupnya. Oke. Jadi Bapak mengalami hipertensi. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman terakhir Bapak ya. Minum obatnya Pak. Gitu. Jadi udah sadar nih ya. Ya kadang-kadang kan ucapan itu kayak semacam sugesti ya dok ya. Buat pasien. Iya. Kayak saya datang ke dokter, saya sakit nih. Datang ke dokter, sugesti saya 50% obat penyakit saya sembuh dok. Karena saya terus sugesti, kalau kita sakit berobat ke dokter, paling enggak 50% sembuh aja. Ditambah lagi setelah mendapatkan pengobatan, penanganan, tambah yakin lagi sembuh. Gitu. Iya. Iya. Memang sering begitu. Nah, jadi artinya yes. sugesti dokter itu penting juga untuk pasien. Iya, betul. Jadi poin yang didapat, kontrol, Kontrol. Rajin. Jadi besok saya bukan lagi sebut penderita, tapi Bapak mengalami hipertensi. Oke. Ya udah, Banyak akhirnya pengalaman. banyak Jadi pengalaman. aku punya banyak pengalaman. Banyak Iya, pengalaman. benar. Banyak penyakit juga kan sebetulnya. Bukan hanya pengalaman entertain ya bang ya, Iya. sakit juga pengalaman. Dok biasanya nih obat darah tinggi atau obat hipertensi itu dia bekerja berapa lama dok setelah diminum? Biasanya berapa lama sih dok? Misalkan tensinya tinggi nih, kayak abang waktu itu kan tensi tinggi itu suruh minum obat, itu biasanya berapa lama sih dok bisa menurunkan tekanan darahnya?
Jadi teknologi sekarang membuat karena orang bosen minum obat ya. Jadi dicarikan bagaimana praktisnya. Obat tekanan darah terkontrol dengan baik, minum obatnya nggak sering-sering. Jadi dibuatlah obat-obat yang mempunyai kerja panjang, 24 jam ya. Tetapi obat-obat yang kerja panjang ini biasanya memulainya juga pelan-pelan. Jadi ada disediakan juga obat yang kerja pendek tapi cepat nurunin darah ya. Jadi awal-awalnya dikasih obat jangka pendek, kemudian dilanjutkan dengan obat jangka panjang. Jadi pasien nggak bosen minum obat, dia lebih taat, lebih merasa mau tidur nih, aku belum minum obat nih ya. Dia merasa ada seperti orang mau sholat. Iya, kewajibannya ada yang itu ya. Ada kewajiban yang harus digugurkan. Iya, ada kewajiban yang harus dilakukan gitu. Iya, betul banget. Makanya kan selalu diingatkan, Pak, minumnya malam, nanti besok malam. Jadi biar pasien itu nggak lupa, biar gampang ya dok. Kalau udah malam terus gitu. Kalau pagi, tapi kebanyakan malam banget memang. Jadi abang jangan bosen. Kan katanya mau maju. Kalau sakit nanti tersendat-sendat gimana? Iya, benar-benar. Iya Saya kan? sudah mulai, saya setiap hari udah mulai bawa di tas saya tuh dok. Dibawa doang, diminum nggak? Bang, nanya nih, Iya. sejak usia berapa nih ketahuan? Jadi tadi kan abang bilang gara-gara mau maju ke anggota dewan. Maksud saya tuh sebelumnya pernah nggak sih ngerasain hal yang sama tuh, pusing pala berat, tengkuk Sejak berat? usia berapa? Bu? Sejak usia dalam kandungan kayaknya kalau Beda bayar ketuban sudah tinggi. Karena kan bisa darah tinggi gitu ya. Nggak tahu saya itu usia berapa, saya sadar aware kalau saya itu mengalami hipertensi gitu kan. Nah, yang membuatnya saya yakin pada saat saya berikan check up untuk keperluan persyaratan pencalonan anggota legislatif gitu kan. Ternyata begitu dicek darah saya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Itu tadi sampai dokternya benar-benar marah ke saya, bukan marah tuh kayak, Mas Budi kok bisa sih Mas Budi langsung udah di ICU nih ada segitu. Iya dok, biasanya kalau ke segitu mah iya dok udah di Nah, infus. saya juga nggak tahu dok, mungkin alatnya kali kebagusan, jadi ketinggian gitu. Tesnya dicek mau yang manual, mau yang matic, Matic. apa sih otomatis? Mau yang mana mau yang otomatis itu kan semua sama, Semua tinggi. angkanya tinggi gitu kan. Ya udah, ya itu mungkin yang tadi dokter bilang, saya diberi obat jangka pendek yang bisa menurunkan dalam waktu singkat gitu kan, sama pulangnya dikasih jangka panjang yang supaya diminum setiap hari rutin. Dan pada saat hari itu juga diminum, coba tenang, tarik nafas, relax gitu kan, supaya kondisi tekanan darah saya bisa lebih turun lagi. Begitu ya 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam, begitu dites lagi, alhamdulillah turun tekanan darahnya. Jadi memang obat itu, obat jangka pendek itu sebagai penolong pertama ya gitu ya. Iya. Untuk menurunkan tekanan darah tinggi saya. Jadi diambil hikmahnya Pak. Sekarang kita sudah tahu Bapak ada darah tinggi dan kita tahu juga dari literatur, dari jurnal-jurnal bahwa orang lebih panjang umur kalau tekanan darahnya nggak tinggi. Iya, dibandingkan darah tinggi ya. Iya. Jadi kan kita semua ingin panjang umur Pak. Iya. Artinya angka Panjang umur dan sehat ya Pak ya. Bener, Bukan bener. panjang umur dengan stroke Iya, ya. iya, amit-amit, bener dok, bener-bener. artinya angka harapan hidup saya lebih tinggi gitu dok ya kalau Kalau tidak darah tinggi. Bapak minum obat dengan baik dan mengontrol tekanan darahnya dalam angka-angka aman. Ada periode-periode nggak sih dok? Kayak gitu ada periode-periodenya nggak sih, ada masa-masa, artinya bagi Sepanjang penderita masa lah Pak. nggak, bagi penderita darah tinggi nih kalau sudah mulai masuk ke fase ini ini belum masuk periode ini harus sudah lebih fokus lagi dalam praktik Apa itu dok maksudnya? Periode apa bang? karena kan kayak masa-masa Sekarang Bapak sudah kan saya soalnya masalahnya saya nggak ngerasain apa-apa nih, jadi saya nggak tahu gitu. tetapi sudah didiagnosa dan sudah settle, sudah jelas Bapak ada darah tinggi. Kalau kanker kan ada stadium 1, stadium 2, Jadi stadium Bapak 3. jelas harus
maksudnya ini sudah moderate, Tingkat grade parahnya. 1, mild, grade Mild. 1, prehipertensi, Prehipertensi. tapi sudah hipertensi. Udah Jadi paling lebih ujung dari nih grade dok. 1. Dikit lagi gol nih saya nih dok. Sudah moderate sampai severe. Waduh. Pernah severe. Sudah itu apa? Anu stroke, berat, Dok? berat banget. Berat banget tuh, Nah, berarti. kan yang waktu Bapak bilang. Iya, berarti bisa Coba sampai bilang. dikit-dikit stroke tuh dok ya? Nggak asli, Bisa istilahnya Pak, bisa. Bisa, Bang. Hati-hati. Udah 200 lebih loh, 200 bang. ya sampai 300 ya. Allahu Akbar. Apalagi 400. Jangan. Kita mencoba. Ih, saya mau ngebayanginnya udah nggak bisa deh. 200 aja saya yang merinding saya bilang tadi. Iya, iya. Kira menurut abang apa kecapean, kurang Pinjol kali, tidur, pinjol. apa stres, Dia kolektor ya. apa istri cerewet ya kan? Iya, Nggak tahu juga. saya nih. juga nggak tahu ya kan. Saya selama 3 tahun itu syuting hampir setiap hari. Peran saya itu marah-marah terus tuh dok. Perannya. Perannya marah-marah. Sampai orang itu sangkanya tuh saya benar-benar marah. Jadi Padahal kan jangan gitu acting. dong. Sampai lama-kelamaan jadi karena keseharian saya sama syuting lebih banyak jam syuting daripada jam sehari-hari. Jadi artinya Banyak hampir marah-marahnya ya. setiap hari saya marah-marah karena itu cuma untuk peran. Saya ngerasa mulai sejak saat itu tuh darah saya naik drastis tekanannya karena saya sering marah-marah gitu loh. Padahal cuma untuk acting. Pengaruh nggak itu dok kalau untuk acting padahal? Barangkali pada Bapak pengaruh. Iya, Iya, makanya bisa saya sih juga. ngerasa berpengaruh karena orang melihat tuh saya kayak marah beneran gitu. Padahal Iya, cuma bisa acting. juga. Berjalan. Kalau lihat ditayangkan nggak cekakakan, ngetawain. Iya masa aku bisa gitu? Nggak, maksudnya abang kalau nonton diri abang sendiri tuh ketawa nggak? Kata Enggak, saya dokter? nggak ketawa, saya kesel gitu. Dok, ada nggak sih gejala-gejalanya nih buat orang awam biar tahu gejala-gejala? Oh, ini mungkin saya menderita hipertensi. Apa dok yang kira-kira gejala yang gampang deh, yang buat orang tahu? Apakah dengan pusing doang udah bisa tahu? Kadang-kadang dia merasa tak nyaman, yang dia jadi curiga. Bisa karena pusing, bisa karena pegel-pegel. Kenapa ya kok gini? Kenapa ya ini? Coba kali tekanan darahku tinggi gitu, meskipun tidak pasti ya. Tapi sudah ada kecurigaan dari pasiennya sendiri. Gejala-gejala, apakah ini termasuk gejala dok? Saya pernah mengalami di mana mulut saya tuh merasa asin banget. Saya masuk tuh makanan apa kayaknya asin banget itu. Apa itu mungkin tanda ya bahwa dari alarm tubuh bahwa jangan lagi masukin makanan-makanan yang asin karena ini bibirnya tuh kayaknya udah asin banget. Nggak gitu dok? Nggak tahu aku. Nah itu saya mengalami itu dok. Saya benar-benar lidah Jadi saya tuh sekarang asin. Mbak Muda sudah nggak makan nasi-nasi. Masih makan asin karena lidah saya lebih lagi. Gitu. Ada hal yang kita di medis aja bingung ya dok ya, kalau yang aneh-aneh ya, karena di Nah, iya, medis memang nggak ada, jadi bingung. itu tadi ada yang, tapi saya ngalamin, saya ngerasain gitu loh, bahwa Jadi tuh makanan jadi keasinan semua. Semua jadi asin gitu loh dok. Even makan roti manis, misalnya udah ketahuan nih roti pakai coklat Oh gitu. enggak, kalau ini yang makanan misalnya kayak kerupuk, itu begitu banget. Pokoknya sesuatu yang gurih akan rasanya Makannya lebih asin gitu. banget gitu jadinya. Jadi kayaknya ada alarm ini udah banyak Udah stop garam alarm gitu itu, loh. stop suruh berhenti Jangan makan asin bang. gitu loh. Stop berhenti makan kali bang. Ya, walaupun cemilan-cemilan gitu ya, kalau yang asin-asin langsung kerasa banget asinnya. Apa nggak ada dalam dunia medis nggak ada tuh. Tidak itu asin saja. Nggak tahu sih. Mesti pemeriksaan lebih lanjut ke lab berarti bang. Iya, ya dok ya, Iya. di lab kali ya dok ya, diperiksa lebih lanjut. Apakah Siapa tahu ini dari satu kasus medis yang baru kan ternyata ada. Ya, nanti dikumpulin. Iya bener dok. Jadi gejala hipertensi yang paling umum selain pusing tadi apa dok? Kan hipertensi bisa ringan, berat, mendadak ya. Salah satu gejalanya adalah yang seperti dirasakan Bang Bedu tadi. Sering-sering karena dia stroke kena akibat hipertensi, dia ke rumah sakit ternyata tensi tinggi. Sering-sering karena general check up biasa. Sering-sering karena ya nyoba-nyoba ada tensi, ya, nyoba-nyoba. Iya, kadang lihat punya berapa? saudara ya dok ya, pengen coba pakai. Tapi ternyata kok tensinya tinggi gitu. Bener loh, Jadi Bang. gejala khusus yang benar itu sebenarnya tidak ada. Kalau ciri-ciri fisik dok ada nggak dok? Dari fisik nih, oh gendut, darah tinggi. Oh apa ya, lesu, letih, darah tinggi kayak gitu. Ada nggak sih dok? Mata turun gitu dok. Kantong mata, kantong belanjaan gitu misalnya.
Jadi orang-orang yang begini itu diabetes, tensi tinggi, gemuk, ini kan kita masukkan di dalam satu kotak namanya metabolic syndrome. Oh, Ya. metabolic syndrome. Jadi Berarti bisa aja, metabolisme tubuhnya yang sindrom. Hah? Itu dok. Metabolic, Bener, kayaknya kita yang darah tinggi dok pulang dari sini dong. Dia kayak darah tinggi, terus Ya kan di- ada itu golongan orang-orang yang kita selalu ketemu di mana, di restoran, selalu ada di situ, di dalam pesta-pesta segala macam, yang badannya sudah nggak langsing lagi, Iya. ya. Yang apa namanya, gaya hidupnya sudah lain, ya, kan kita sebut metabolic syndrome. Karena kalau syndrome. mereka diperiksa ternyata ada ini gitu. jadi isinya bisa dibilang itu isinya penyakit semua tuh gitu. Yang normal itu serendah-rendahnya itu biasanya 90 per 60. Biasanya pada orang-orang muda, wanita terutama, ya tekanan darahnya sih rendah-rendah. Tetapi dengan tekanan darah segitu, dia merasakan nyaman-nyaman saja, nggak merasa apa-apa, itu bukan disebut penyakit. Ya. Gitu. Kalau dia sudah timbul gejala-gejala akibat dari tekanan darah yang rendah, nah baru itu nggak normal. Yang penjelasan darah rendah juga menarik juga ya, nggak kalah menarik sama hipertensi. Jadi kita bahas lain waktu, ya. Jadi dari obrolan kita panjang lebar nih dok, dari tadi kalau yang saya tangkep, kesimpulan yang saya tangkap adalah hati-hati sama hipertensi bang. Nanti sudah pasti ya. Ya hati-hati. Harus diperhatikan ya. Yes, jadi kita harus lebih aware, lebih, iya serius, maksudnya ke diri kita juga harus lebih Disiplin. perhatian gitu loh. Disiplin. Karena pusing ya salah satu ya dok ya, salah satu tanda hipertensi. Komplikasi dari hipertensi itu juga serem ya dok ya, yang tadi ada sakit, bisa jadi mengganggu ke otak, ke jantung, ke ginjal, terus komplikasinya ada yang akut, ada yang kronik, akhirnya ujung-ujungnya pemberian oksigen ke otak itu berkurang ya dok ya. Semoga kita sehat selalu, bisa ketemu lagi ya dok ya, ngobrol-ngobrol. Buat dokter sehat, lancar semuanya prakteknya, buat Bang Bedu juga sehat. Amin. Semoga lancar ke depannya, menjalankannya lancar, aktingnya juga lancar. Masih syuting nggak? Filmnya sudah mau masuk ke bioskop, sudah nanti tanggal 25 Januari insya Allah tayang. Film itu dimana saya berperan sebagai seorang politisi. Oh, Ya, makanya ada kaitannya nih kan. oke. Kehidupan nyata saya. Oh, Di kehidupan nyata saya baru mencalonkan diri sebagai politisi. di situ udah jadi Di film saya sudah politisinya. jadi politisi. Oh, mudah-mudahan terrealisasikan. Nanti setengah-setengah. Di kehidupan nyata setengah, di dunia film di setengah. Makanya filmnya judulnya Setengah Hati. Oh, setengah hati dong. Oke. Terima kasih dokter ya. Saya Iya, pribadi sama-sama. menjadi catatan buat saya untuk lebih disiplin lagi, Yes. untuk lebih memberikan perhatian khusus pada apa yang saya alami ini, supaya tidak menyebabkan efek lebih buruk lagi ke depannya nanti. Amin. Terima kasih dokter waktunya, Terima Bang kasih. Budi juga terima Ya. kasih waktunya. Buat teman-teman, tetap sehat, sehat utama, senang kemudian. Jangan lupa terinspirasi. Sampai jumpa.